Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita bakalan membahas mengenai kasus yang lagi bikin panas di dunia kerja, yaitu PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Hunga Indonesia. Kasus ini bukan cuma tentang pemecatan biasa loh, tapi soal dugaan pelanggaran hak-hak pekerja yang akhirnya memicu aksi unjuk rasa besar. Awal mula ceritanya ini, beberapa pekerja di PT Hunga Indonesia tiba-tiba kena PHK dengan alasan yang dinilai nggak masuk akal nih teman-teman. Manajemen menuduh karyawannya melakukan kebohongan dalam laporan kerja, tapi para pekerja ini menolak tuduhan itu. Mereka ngerasa PHK ini cuma alibi perusahaan. Jadi ada indikasi bahwa perusahaan PT Hunga Indonesia menggunakan alibi PP 35 itu untuk mem-PHK teman-teman. Nah, di sini mulailah muncul dugaan pelanggaran aturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya Pasal 151 Ayat 1 yang menegaskan sebelum melakukan PHK, perusahaan wajib mengupayakan agar PHK itu dihindari. Nah, di video sebelumnya bahwa pekerja merasa diperlakukan gak adil. Ratusan pekerja langsung bereaksi. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan pabrik menuntut perusahaan mencabut keputusan PHK. Dalam aksi itu, para buruh menegaskan kalau perusahaan udah melanggar pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan selama proses perselisihan PHK belum ada keputusan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, maka status kerja karyawan tetap berlaku. Artinya, perusahaan nggak boleh langsung memecat sebelum ada keputusan hukum yang sah. Di kasus tersebut bisa dilihat dari sisi hukum dan etika manajemen, langkah PT Hunga ini bisa dibilang fatal. PHK tanpa dasar kuat dan tanpa melalui proses bipartit, mediasi, atau keputusan pengadilan hubungan industrial jelas melanggar pasal 151 sampai 155 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih-daya, waktu kerja, dan PHK. Selain itu, tindakan ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan industrial yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, di mana setiap perselisihan seharusnya diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Penjelasan sebelumnya, kita dapat melihat jelas bahwa dampak dari aksi demo yang semakin besar membuat reputasi perusahaan menjadi sorotan dan hubungan antara manajemen serta karyawan semakin retak. Jadi dari kasus ini kita bisa belajar bahwa setiap keputusan PHK harus didasari dengan prosedur hukum yang jelas dan komunikasi terbuka. Semua keputusan tidak boleh diambil secara semena-mena karena menyangkut kehidupan dan masa depan banyak orang. Dari kasus PT Hunga ini, jadi pengingat buat semua pihak, jangan selalu meremehkan hak para pekerja. PHK sepihak tanpa dasar hukum bukan cuma tindakan tidak etis, tapi juga melanggar undang-undang. Semoga kedepannya perusahaan lebih bijak dan pekerja juga semakin paham hak-haknya supaya bisa melindungi diri.